Belanda pertama dan kedua gitu. Halo semuanya, kembali sama kita. Aku Caca Dan aku Melati di podcast WWS With and With Story. Cak, gimana nih sama yang kemarin? ngapain sih bahas masa lalu? Masa lalu tuh harus dilupain. Ya kan nggak semua masa lalu harus dilupain. Bahkan ada nih yang harus diingat atau wajib banget. Kayak contohnya nih perjuangan pahlawan bangsa Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya juga ya, berhubung kita lagi bahas masa lalu, gimana ya awal terbentuknya NKRI ini? Iya juga ya. Jadi penasaran, tapi kayaknya kalau cuma bahas berdua nggak asik sih Kak. Gimana kalau kita mengajak beberapa narasumber buat ngulik lebih dalam mengenai masalah ini? Boleh juga tuh. Kita sambut narasumber kita. Nih, kalau langsung ngobrol kayaknya nggak enak gak sih kalau nggak kenalan? Nggak kenal maka nggak sayang. Makanya itu kenalan dulu. Oke, halo, kenalin aku Vira. Halo, aku Fatima. Halo, aku Afifa. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini topik kita itu mengenai perjuangan diplomasi dan gerilya bangsa Indonesia. Nah, aku sama Caca nih tadi bingung banget mengenai gimana sih awal mula sejarahnya terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Jadi gini nih, sebelum Indonesia itu merdeka, ada Belanda yang berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia. Nah, maka dari itu, Indonesia itu melakukan beberapa perjuangan diplomasi. Contohnya seperti Perjanjian Renville, Perjanjian Linggarjati, dan yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar. Kenapa ya kok bisa banyak itu perjanjiannya? Apa itu sebelumnya gagal atau gimana? Jadi saat kedua belah pihak ini menepati atau menetapkan hasil dari Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville ini, namun dari pihak Belanda ini masih belum puas dengan hasil perjanjian tadi. Akhirnya mereka itu melakukan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Kayaknya rumit banget gak sih masalah konflik Indonesia-Belanda ini. Kira-kira dunia internasional tahu nggak sih mengenai masalah ini? Secara kan dulu itu teknologi komunikasinya nggak semaju masa kini. Jelas tahu, seluruh dunia itu tahu mengenai permasalahan antara Indonesia dan juga Belanda. Tetapi ada beberapa negara yang mendukung dan ada beberapa negara yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, masing-masing negara ini memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memilih salah satu di antara Indonesia dan Belanda. Contohnya nih, ada negara Mesir, India, Australia, dan Vatikan yang memilih untuk mendukung Indonesia. Dan beberapa alasan tersebut yaitu salah satunya ada karena mereka memiliki gerakan anti kolonial yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Kalau dari pihak Belanda sendiri itu gimana? Kalau yang menentang kemerdekaan Indonesia itu sudah pasti dari pihak Belanda. Nah, tapi ada beberapa negara lain juga yang menentang kemerdekaan Indonesia seperti negara Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, mereka itu khawatir karena Indonesia itu memiliki potensi jatuhnya pengaruh komunis. Nah, karena itu mereka itu takut Indonesia itu bisa merdeka sepenuhnya. Nah, dengan Indonesia merdeka sepenuhnya itu bisa menyebarluaskan paham komunis itu tadi di Asia. Gitu. Lalu bagaimana kelanjutan perundingan tersebut yang memicu berbagai reaksi internasional? Apakah langsung jadi NKRI atau gimana? Tentunya tidak ya, karena ada beberapa reaksi dan gerilya yang menjadi timbal balik agresi Belanda. Di mana di sini PBB itu menjadi penengah peperangan yang terjadi antar negara.
Kalau dalam konflik Indonesia Belanda sendiri, gimana sih peran PBB dalam menyelesaikan konflik berkelanjutan antara Indonesia dan Belanda? Pada konflik ini mereka mengadakan perundingan Ron-Royen, di mana perundingan Ron-Royen ini menghasilkan sebuah perjanjian, dan isi perjanjian tersebut yaitu tentang perdamaian, persetujuan penghentian gerilya oleh Indonesia dan Belanda, pengadaan KMB di Den Haag, serta pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. Barusan disebutin tuh kalau Indonesia dan Belanda itu harus mengikuti perundingan KMP di Den Haag. Itu kira-kira apa aja sih yang dibahas di KMP di Den Haag itu? Jadi di Den Haag itu Indonesia itu melakukan KMD atau konferensi meja bundar tadi itu untuk menyelesaikan perselisihan dengan pihak Belanda. Nah, di situ PBB itu sebagai mediator untuk menyerahkan kedaulatan. Nah, untuk hasil akhir dari isi perjanjian tersebut, yang pertama itu RIS masih sebagai negara serikat yang terikat oleh pihak Belanda. Yang kedua itu pihak Belanda paling lambat untuk menyerahkan kemerdekaan itu di akhir tahun, yaitu tahun 1949. Dan yang terakhir, RIS masih mempertanggungjawabkan atas bekas hutang Hindia Belanda tadi. Nah, tadi kayaknya aku sering dengar kata RIS nih. RIS sendiri itu apa sih? Jadi RIS sendiri itu merupakan singkatan dari Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Jadi mengapa sih kok Indonesia disebut negara boneka? Jadi pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia itu dinyatakan kemerdekaannya melalui de jure. Namun, pemerintahnya itu masih dikendalikan oleh Belanda. Sehingga pada 1950, RIS itu dibubarkan dan baru terbentuknya NKRI. Oh, jadi Indonesia itu ternyata nggak langsung gitu ya jadi NKRI ya. Ternyata ada proses kayak gerilya, terus juga kayak apa tadi? Diplomasi. Ya. Oke. Kayaknya panjang banget nih perjuangan pahlawan kemerdekaan Indonesia dalam membebaskan Indonesia secara sepenuhnya dari tangan kolonial Belanda hingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia seutuhnya. Kayaknya segitu dulu deh ya pembahasan kita kali ini. Oke guys, sekian podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast BWS selanjutnya.